Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ale Sylvia, saya moderator dari kelompok 5. Yang terhormat, Ibu Dewi Nur Azija SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi Pemerintahan. Dan tidak lupa juga dengan teman-teman yang saya sayangi. Di kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang pendekatan kultural. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut tentang pendekatan kultural itu, yuk kenalan dulu dengan anggota-anggota kelompok 5. Ini dia. Kelompok 5 terdiri dari Lisa Novita Hartanti, Vira Nurul Fitriani, Regita Febrianti, Rizka Oktavia, Syifa Awiyah, dan Musni Hanifah. Selanjutnya adalah subbab yang akan disajikan oleh kelompok 5, yaitu terkait yang pertama, perkembangan birokrasi Indonesia. Yang kedua, nilai tradisi simbol birokrasi. Yang ketiga, kebudayaan dan pendekatan kultural. Yang keempat, pendekatan patrimonialisme. Yang kelima, pendekatan neopatrimonialisme. Yang keenam, kultur birokrasi dalam kinerja pelayanan. Nah, selamat disimak ya teman-teman. Baik, sekarang saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan birokrasi di Indonesia yang pada mulanya pada tahun 1945, lalu Orde Lama, setelah itu Orde Baru, lalu reformasi sampai saat ini. Berikut materinya. Perkembangan birokrasi di Indonesia bermula pada tahun 1945 yang menganggap bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa karena pada saat itu birokrasilah satu-satunya sarana yang dapat menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Nah, semangat kejuangan para birokrat itu masih menggelora untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Juga semangat primordial untuk sementara juga dapat dikesampingkan oleh semangat nasional. Tetapi ada satu organisasi politik yang sifatnya itu primordial atau mengancam negara, yaitu Partai Komunis, yang mana partai ini melakukan pemberontakan untuk menguasai birokrasi pemerintah, juga sekaligus mengganti pemerintah. Birokrasi di Indonesia ini mulai dihinggapi oleh aspirasi primordial yang kuat. Nah, birokrasi pemerintah ini mulai menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Saat itu partai-partai politik pun mulai melirik untuk menguasai birokrasi pemerintahan. Dilanjut pada tahun 1950 sampai 1959, birokrasi ini berada di bawah kepemimpinan partai politik yang menjadi mayoritas di lembaga DPR. Nah, DPR ini menjadi kuat, tetapi sebaliknya lembaga eksekutif ini malah menjadi semakin lemah. Ini diakibatkan oleh partai-partai politik yang berdiri pada waktu itu sebagai akibat dari adanya maklumat 3 November 1945 yang mana maklumat ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya. Pada tahun 1960 sampai 1965, birokrasi menjadi incaran kekuatan politik yang cukup besar pada saat itu, yaitu nasionalis, agama, dan komunis yang sering disebut dengan Nasakom, yang mana Nasakom ini berusaha berbagi wilayah kekuasaan pada berbagai departemen. Nah, di bawah label demokrasi terpimpin, tiga kekuatan politik ini membangun akses ke birokrasi pemerintahan. Sehingga birokrasi pemerintah itu sudah mulai nampak kepemihakannya kepada kekuatan politik yang ada, atau bisa dikatakan bahwa birokrasi pemerintah saat itu sudah terperangkap ke dalam kekuatan politik Nasakom. Contohnya bisa dilihat pada saat peristiwa G30 SPKI yang mana kekuatan komunis telah masuk hampir di seluruh departemen pemerintahan. Pada tahun 1966 sampai 1968, birokrasi berpihak kepada kekuatan sosial politik yang dominan, dalam hal ini yaitu Golkar. Nah, pada masa ini Golkar pernah memenangkan 6 kali pemilu
sampai tahun 1997. Nah, hal ini tidak terlepas dari peranan birokrasi yang cukup kuat. Pada masa ini terdapat politik yang namanya itu masa mengambang. Nah, yang mana menjadikan birokrasi ini dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air ini. Sehingga hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi. Apalagi saat itu birokrat ini diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya menjadi peserta pemilu, yang pilihannya tidak lain kecuali harus memilih Golkar. Sehingga dengan itu birokrasi identik dengan Golkar. Nah, Golkar di sini menggunakan model 3 jalur yang dikenal dengan jalur ABG, ABRI, birokrasi, dan keluarga Golkar, yang mana semakin mengisyaratkan bahwa birokrasi sudah terpolitisir oleh satu kekuatan politik tertentu. Nah, Golkar lah satu-satunya kekuatan sosial politik yang mempunyai akses ke birokrasi. Lanjut pada poin terakhir. Nah, di sini pada tahun 1998 mulai terjadilah reformasi, yang mana sejak rezim Soeharto jatuh, lalu muncullah Habibie menggantikannya, lalu digantikan lagi oleh Gus Dur dan Megawati yang memunculkan nuansa baru di bidang pemerintahan, termasuk juga birokrasi. Salah satu bentuk gerakan reformasinya yaitu di bidang birokrasi ini, yang mana reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan administratif performance dari birokrasi pemerintahan. Agenda kebijakan reformasi birokrasi ini diarahkan untuk memperbaiki kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun institusi agar dapat mencapai tujuan kerja mereka yang lebih efektif, lebih ekonomis, dan juga lebih cepat. Nah, lebih jelasnya itu pandangan seperti ini lebih spesifik lagi ditunjukkan pada penyempurnaan struktur birokrasi dan perubahan perilaku aparatnya, upaya peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan. Menurut Siagian pada tahun 1983 mengatakan bahwa pentingnya arah reformasi administrasi di Indonesia ini lebih ditunjukkan kepada pengembangan administratif infrastrukturnya, yang mana meliputi pengembangan aparat birokrasi, struktur organisasi, sistem, dan prosedur kerja. Lanjut pada poin terakhir, pada tahun 1998 mulai terjadinya reformasi sejak rezim Soeharto jatuh, lalu muncul digantikan oleh Habibie, digantikan lagi oleh Gus Dur dan Megawati yang memunculkan nuansa baru di bidang pemerintahan, termasuk birokrasi. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan administratif performance dari birokrasi pemerintahan. Agenda kebijakan reformasi birokrasi ini diarahkan untuk memperbaiki kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun institusi agar dapat mencapai tujuan kerja yang lebih efektif, lebih ekonomis, dan juga lebih cepat. Nah, sehingga pandangan ini itu lebih spesifiknya ditunjukkan pada penyempurnaan struktur birokrasi dan perubahan perilaku aparatnya dalam upaya peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan. Siagian pada tahun 1983 melihat pentingnya arah reformasi administrasi di Indonesia lebih ditunjukkan kepada pengembangan administratif infrastruktur yang meliputi pengembangan aparat birokrasi, struktur organisasi, sistem, dan prosedur kerja. Nah, tetapi menurut Cokro Aminoto itu pada tahun 1985 ketika menganalisis administrasi pembangunan di Indonesia menegaskan bahwa arah reformasi birokrasi itu perlu ditunjukkan ke tujuan wilayah penyempurnaan administrasi.
Nah, seperti penyempurnaan dalam bidang pembiayaan pembangunan, penyempurnaan dalam bidang penyusunan program-program pembangunan di berbagai bidang ekonomi dan pendekatan administratif. Seperti itu. Perkembangan birokrasi di Indonesia dari mulai tahun 1945 sampai dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai, tradisi, dan simbol yang merupakan sebuah kelompok kata di mana keterkaitannya tidak dapat terpisahkan dalam dunia birokrasi. Menengok sejarah di Indonesia, pada dahulunya merupakan suatu kerajaan-kerajaan yang menempati pulau-pulau di Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai sebuah sistem yang juga tertata. Sekarang ini, wilayah yang dahulunya bernama wilayah Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan telah berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, nilai, tradisi, dan simbol dalam birokrasi melekat bergantung pada sejarahnya dahulu. Relevansi antara sejarah dalam hal ini masih ada. Unsur kedaerahan tiap-tiap wilayah pada sistem birokrasi Indonesia masih menjadi bumbu yang terasa seolah susah hilang walaupun melalui perubahan paradigma administrasi publik menjadi ke arah New Public Service. Titik tekan New Public Service yakni di mana pejabat pelayan publik memenuhi apa yang dikehendaki oleh masyarakat agar kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi terpenuhi dan legitimate. Walaupun dikatakan nilai, tradisi, dan simbol birokrasi saat ini bergantung pada sejarah, tapi tidak mutlak juga dikatakan bahwa nilai, tradisi, dan simbol tersebut negatif. Tidak hanya bersifat konkret, bawaan nilai, tradisi, dan simbol pada masa silam ada juga yang bersifat abstrak atau tidak terlihat. Nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas dari budaya feodal justru menonjol dalam sistem birokrasi di Indonesia dibandingkan dengan nilai budaya demokrasi modern yang ingin diterapkan pada masa sekarang. Misalnya, seorang yang mempunyai kedudukan tinggi memiliki tambahan nama yang mencerminkan tingkat kekuasaannya, seperti gelar Kanjeng Raden Tumenggung yang untuk tingkatan bupati atau wali kota, yang ada di Yogyakarta. Di samping itu, anak keturunan dari si pemilik gelar tersebut terkadang juga ditambahkan gelar seperti Raden Roro, Raden Ajeng, dan sebagainya. Selain itu juga, orang yang ingin berkomunikasi dengan pejabat atas atau yang mempunyai jabatan menggunakan bahasa Jawa keramah halus, sedangkan atasan bawahan cenderung menggunakan bahasa yang berbeda, bisa keramah lugu, ngoko halus, atau malah ngoko kasar. Nilai, tradisi, dan simbol dalam birokrasi juga tidak luput dengan apa yang namanya loyalitas kepada atasan. Seperti di masa kerajaan, di modern ini pun tentu masih ada upaya KKN yang berdalih atas loyalitas. Selain loyalitas, fenomena lain yang sering terjadi adalah solidaritas. Tak heran juga apabila solidaritas dan loyalitas ini diibaratkan sebagai pasangan yang serasi, di mana bisa saja muncul solidaritas dulu baru loyalitas, atau muncul loyalitas dulu baru solidaritas. Tak heran pula jika birokrasi melakukan KKN berjamaah itu jarang fenomena ini dilaksanakan hanya seorang saja. Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, bahwa tidak semua nilai, tradisi, dan simbol dalam birokrasi itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti misalnya yang ada di Minangkabau, di mana pengambilan keputusan tidak bersifat mutlak top-down, yang bahkan cenderung ke arah otoriter. Kekuasaan perspektif ini lebih bersifat menyebar, artinya kekuasaan berlandaskan pada komunitas yang disebut nagari. Nagari ini adalah bentuk komunalisme sebagai representasi dari perwakilan suku-suku yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Inilah yang digadang-gadang menjadi cikal bakal demokrasi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kebudayaan dalam pendekatan kultural. Baik teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh apa sih kebudayaan dalam pendekatan kultural,
Maka pertama-tama kita harus mengetahui bahwa budaya secara bahasa adalah pikiran atau akal budi. Kata budaya sendiri berasal dari kata budhi, sehingga dikembangkan menjadi budidaya, yaitu kemampuan akal budi seseorang ataupun kelompok manusia. Banyak sarjana yang memberikan definisi tentang budaya, antara lain Kunjoro Ningrat yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan memberikan pola cara berpikir, merasa, dan menanggapi yang menuntun para anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Salah satu peranan terpenting dari top manajemen adalah membentuk kebudayaan dengan kepribadiannya sehingga berpengaruh penting terhadap filsafat dan gaya manajemen. Secara etimologi, birokrasi adalah cara pemerintah yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak terpilih oleh rakyat, atau cara pemerintah yang sangat dikuasai oleh kaum pegawai negeri, atau juga cara kerja atau aturan kerja yang terlampau lambat serta menurut aturan yang berliku-liku. Dalam hal ini, birokrat adalah pegawai yang bertindak secara birokratis. Birokrasi, sebagaimana organisasi lainnya, tidak lepas dari pengaruh lingkungan budaya. Dalam aktivitasnya juga terlibat secara intensif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya lokal. Perilaku birokrasi bergandengan erat dengan pendekatan kultur, yang sekarang ini dalam ilmu administrasi ataupun teori organisasi merupakan aliran mutakhir. Walaupun pendekatan perilaku itu sendiri termasuk aliran neoklasik, akan tetapi aliran kultur memandang bahwa suatu perilaku dapat dipahami melalui pemahaman kultur. Menurut Toha, pada tahun 1993, budaya birokrasi menekankan bahwa aparat pelaku birokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya terpisah dengan kepemilikan atas fasilitas dan sarana publik. Dalam artian harus dibedakan antara milik pribadi dan milik publik. Toha pun menyebut perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku birokrasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan patrimonialisme. Birokrasi Indonesia didominasi oleh pola patrimonial, yang mana dilihat dari adanya kesinkronan terhadap tipikal masyarakat tradisional yang ditandai dengan kuatnya hubungan kekerabatan, keluargaan, dan ikatan emosi. Kemudian karakteristik patrimonial seperti pada jabatan dan keseluruhan hierarki birokrasi didasarkan atas hubungan personal atau hubungan bapak anak buah, atau bisa disebut juga dengan pantrosilan. Misalnya nilai-nilai kekuasaan dalam paham kebudayaan Jawa yang menurut Anderson 1972 dengan memenuhi 4 sifat, yaitu konkret, homogen, tetap, dan tidak mempersoalkan legitimasi. Dalam model Weber tentang dominasi birokrasi patrimonial berupa individu-individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Merujuk pada Weber, mengidentifikasikan birokrasi patrimonial memiliki 4 ciri. Yang pertama, pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik. Kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Ketiga, pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun administrasi, karena tidak ada pemisah antara sarana-sarana produksi dan administrasi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Baik, tadi sudah dijelaskan birokrasi dalam pendekatan patrimonialisme. Sekarang saya akan menjelaskan birokrasi dalam pendekatan neopatrimonialisme. Pendekatan neopatrimonialisme. Dengan pendekatan kultural seperti ini,
Liddell pada tahun 1993 menolak pandangan bahwa dalam birokrasi, keputusan-keputusan penting negara dibuat oleh kaum teknokrat atau birokrat atas dasar ilmiah demi kepentingan sosial politik jangka panjang untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih merata dan suatu struktur masyarakat yang lebih liberal. Ia berpendapat bahwa rezim birokrasi menyandarkan dirinya pada jaringan patron dan klien yang disebut birokrasi neopatrimonial. Model birokrasi neopatrimonial merupakan hubungan kekuasaan antara penguasa dan jaringan birokrasi di bawahnya, yaitu pejabat, priai, dan lain-lain, yang bersifat patron dan klien. Penguasa sebagai patron, gusti, atau bapak atau tuan, sementara birokrasi sebagai klien atau kuala, atau abdi, atau anak. Hubungan ini tak lebih sebagai suatu pertukaran antara loyalitas atau pengabdian dan jabatan. Apabila tak loyal dan mengabdi secara maksimal pada penguasa, seorang klien tidak akan mendapatkan jabatan. Menurut Martono pada tahun 1985 menyebutkan bahwa dalam birokrasi neopatrimonial atau hubungan kaula gusti, posisi jabatan dianggap sebagai sumber penghasilan material. Semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Karena adanya suatu anggapan bahwa di dalam jabatan itu melekat wewenang besar untuk memperluas kesempatan memperoleh penghasilan. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi kelompok kami mengenai kultur birokrasi dalam kinerja pelayanan. Birokrasi bukan merupakan organisasi yang beroperasi dalam ruang hampa, melainkan selalu dan secara kontinu terjadi proses tarik-menarik sehingga tidak menutupi kemungkinan terjadinya asimilasi dan akulturasi antara birokrasi dengan kultur masyarakat. Oleh karena itu, budaya masyarakat dan budaya birokrasi merupakan dua hal yang selalu mewarnai kehidupan setiap anggotanya. Di Indonesia, kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan masyarakat ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik Orde Baru yang telah menempatkan birokrasi lebih kepada instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik. Pola sikap dan perilaku birokrasi serta masyarakat hingga saat ini terlihat masih terpengaruh pada corak budaya agraris, di mana menunjukkan sikap aparat birokrasi yang tidak berani melakukan kritik kepada pimpinan atau masyarakat yang enggan untuk menuntut haknya atas perlakuan aparat birokrasi yang merugikan kepentingannya. Birokrasi menjadi institusi yang seolah-olah tidak mampu mendengar dan melihat serta memperhatikan aspirasi masyarakat, bahkan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat. Sentralisme birokrasi telah menyebabkan birokrasi menempatkan publik berada di bawah, bukannya ditempatkan sebagai mitra bagi birokrasi yang terus dikembangkan keberadaannya dalam rangka pencapaian good governance dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut justru mendorong munculnya patologi birokrasi karena norma dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak birokrasi lebih berorientasi ke atas, yaitu pada kepentingan politik kekuasaan dan bukan kepada publik. Budaya birokrasi yang selama ini dikembangkan adalah budaya yang lebih menekankan pada kekuasaan, bukan pada pelayanan. Fenomena ini menjadi faktor dominan yang menghambat proses kinerja pelayanan publik. Oleh karenanya, birokrasi tidak mampu mengembangkan sistem kerja fleksibel. Bahkan, birokrasi terkesan tidak mampu mengembangkan semangat kerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari keseluruhan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu budaya birokrasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa yang hierarkis dan tertutup. Birokrasi pemerintah mulai menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Partai-partai politik mulai melirik untuk menguasai birokrasi pemerintah. Kemudian, pada masa antara tahun 1960 sampai 1965,
birokrasi pemerintah sudah mulai nampak kepemihakannya kepada kekuatan politik yang ada. Pada masa antara 1965 sampai masa Orde Baru, birokrasi lebih jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan. Keadaan birokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu dikuasai oleh individu-individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Juga, birokrasi di Indonesia memiliki campuran karakteristik antara birokrasi yang berakar pada budaya lokal sehingga membuat masyarakat terombang-ambing dalam benturan nilai-nilai modern dan tradisional. Jadi, bisa dikatakan bahwa model birokrasi yang terjadi di Indonesia mengadut model neopatrimonial, yang mana ini merupakan hubungan kekuasaan antara penguasa dan jaringan birokrasi di bawahnya, atau hubungan kekuasaan antara penguasa dan jaringan birokrasi di bawahnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.